jadi hari ini kita akan melaksanakan perjalanan jelajah mudik. Nah, jelajah mudik kali ini saya akan menggarap tentang wisata, kuliner, dan juga wisata religi. Dan untuk saya sendiri nanti akan berjalan menuju Semarang sampai Demak, dan juga Semarang ke Pacitan. Gimana kalau Demas? Nah, kita agak beda nih Noval, karena saya akan ambil jalur tengah Jawa, yaitu dari Jakarta sampai Ambarawa, Kabupaten Semarang. Selain itu, kita juga akan bahas ya, tips melakukan perjalanan jarak jauh selama mudik ini. Nah, kira-kira apa saja ya yang harus disiapkan? Oke, setelah kita cek air radiator, terus kita cek dulu tadi Bang ya, air wiper dan berbagai macam di sini kita cek. Kalau misalkan udah selesai, kita lanjut ke ban. Sama nanti jangan lupa kalau misalkan perjalanan jauh untuk cek surat-surat Anda supaya kita aman selama perjalanan. Selain mobilnya, pastikan juga ya pengemudi dan juga penumpangnya semuanya sehat. Oke, kita siap berangkat berarti. Selain saya dan Noval, dalam jelajah mudik tahun 2024 ini, kita juga akan membahas dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Surabaya, Bandung, dan juga daerah lainnya. Satu hal lagi yang kita rekomendasikan kepada Menteri PUPR, bahwa Cipali itu nggak boleh 2 jalur lagi. Cipali harus 3 jalur minimal. Jadi kita minta BUJT yang mengembangkan kilometer 70 ke sini itu harus meningkatkan menjadi 3 jalur. Pernyataan Menteri Perhubungan pada mudik tahun lalu ini punya alasan kuat. Sebab mulai gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 72 hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414, tol Trans Jawa hanya tersedia 2 lajur. Itulah alasan setiap tahun Korlantas Polri mengadakan rekayasa lalu lintas berupa one way dan kontraflow untuk menghindari kepadatan. Mulai tahun ini ada tambahan 1 lajur di jalur tol Cikopo Palimanan. Lajur ketiga ditambahkan di bagian tengah mulai kilometer 72 hingga kilometer 87. Lajur ini dibangun oleh PT Lintas Marga Sedaya atau Astra Infra sejak akhir tahun lalu. Pengendara juga telah bisa merasakan lajur baru ini sejak mudik Natal dan Tahun Baru lalu. Nah, di jalur tol Cikopo Palimanan ini memang berbeda dari tahun sebelumnya, karena di mudik tahun ini kita sudah bisa mulai merasakan bahwa ada 3 lajur, yaitu dari kilometer 72 sampai 87. Dan pembangunannya ini masih akan terus dijalankan, sehingga harapannya nanti begitu keluar dari gerbang tol Cikatama ini tidak ada bottleneck lagi. Meski sudah ada lajur tambahan, tetap perhatikan keselamatan ya, karena pembangunan baru sebagian, maka di kilometer 87 dan seterusnya terjadi penyempitan jalan kembali dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Secara kontur tanah, tol Cipali cenderung datar. Tak banyak pula jalan yang bergelombang maupun berlubang, namun pengemudi sering kali lengah sehingga sering terjadi kecelakaan di ruas tol ini. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT menyebut tol Cipali adalah jalan tol kedua yang paling sering terjadi kecelakaan sepanjang tahun 2022, yaitu 308 kejadian. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan saat melintas di jalan tol, terlebih tol Trans Jawa. Yang pertama adalah si pengemudi wajib menjaga emosi. Dengan emosi yang stabil, otomatis fokus dan kesadaran kemampuan dia lebih baik daripada orang yang tidak fokus. Yang kedua adalah menjaga jarak. Nah, ini yang paling sering tidak dilakukan oleh pengemudi yang ada di Indonesia. Kenapa? Faktor buru-buru, ingin cepat sampai di tempat tujuan. Nah, yang ketiga adalah jaga kecepatan. Sesuaikan kecepatan dengan kondisi yang memang dibutuhkan atau ditentukan oleh kondisi lalu lintas di Indonesia. Jadi kalau di jalan tol itu biasanya 60 sampai dengan maksimal 100 km per jam, lebih dari itu berpotensi ditahan. Ruas tol Cipali total memiliki panjang 116 km yang menghubungkan antara Purwakarta dan Cirebon. Ruas tol Cipali merupakan yang terpanjang kedua di ruas utama tol Trans Jawa setelah ruas Probolinggo Banyuwangi dengan panjang 164 km. Tim Liputan CNN Indonesia.